Sobat SAR, selamat berjumpa kembali di podcast Basarnas Kupang bersama saya Irma Rasi sebagai host pada episode ketiga kali ini. Pada episode podcast yang ketiga ini merupakan episode yang spesial bersama narasumber yang spesial dan tentu saja dengan pembahasan yang juga spesial. Telah hadir bersama dengan kita pada pagi hari ini narasumber spesial yakni Inspektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Bapak Brigadir Jenderal TNI Inyoman Parwata SE MSI MTR Han. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Selamat Irma. datang di podcast Basarnas Kupang. Terima kasih. Senang rasanya bisa mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang mengenai tugas dan keseharian Bapak dalam menjalankan tugas sebagai Inspektur Basarnas. Ya, di Tuhan. Baik Bapak, bisa diawali dengan perkenalan diri Bapak kepada Sobat SAR. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Irma. Nah, ini hal yang luar biasa ini. Saya memperkenalkan diri di podcastnya Kupang. Ya, seperti yang tadi disebutkan tadi, nama saya sudah disebutkan tadi. Saya kebetulan sekarang diberi kepercayaan menjabat sebagai Inspektur Basarnas di Inspektorat Basarnas selaku apipnya Basarnas. Ya, puji Tuhan saya sudah berada pada posisi ini di bulan Mei aktif untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya lahir di Denpasar. Waktu lulus SMA tahun 97, saya ikut pendidikan di Akademi Militer. Dan setelah lulus, penugasan pertama saya ada di Jakarta. Kalau saya tidak jadi militer, mungkin nggak tahu Jakarta kali, Mbak. Jadi dari Jakarta itulah kami mulai mengawali tugas sebagai prajurit TNI yang dari tahun 91 sampai dengan tahun 97, itu saya di satuan saya dan Sipur 3. Kemudian diberi kepercayaan sebagai Komandan Kompi Penjinak Bahan Peledak, Jihandak. Itu kebetulan di Jakarta juga tempatnya. Saya dari 97 itu ke tahun 2000 ke Pusdiksi dulu ke Bogor. Ke Pusdiksi. Ya, ke Bogor dulu. Jadi Komandan Detasemen Markasnya di situ. Kemudian dari Dandenma tahun 2022 saya balik ke Densipur 3 tempat saya dinas pertama. Yang tadinya jadi Danton sampai Kasih di situ, kemudian 2022 itu jadi Dandensipurnya. Nah, dari situ baru saya berangkat Sesko sampai 2004 itu saya jadi Dandensipur, Sesko, kemudian baru ke Ambon. Pas bencana tsunami itu kan di 2024. 2004. Sorry, 2004. Nah, di 2004 itu saya di sana sampai 2006. Dari 2006 balik lagi ke Jakarta. Jadi Komandan Detasemen Seni Pas Pampres. Ya, puji Tuhan di Pas Pampres itu kita tambah lagi pengalaman. Sampai penugasan ke luar negeri, kita sekolah di situ, kita pengamanan presiden. Dari tugas sebagai Pas Pampres itu ya kita bisa tahu negara lain. Dari Pas Pampres 96 saya di sana sampai dengan 99 saya jadi Dandion Seni Konstruksi di Berlan. Dari Berlan itu baru saya menjadi keluar daerah Jakarta lagi jadi Dandim di 2010. Itu saya dandim di daerah Sopeng. Sopeng itu Sulawesi Selatan. Ya. Temannya di situ kelelawar. Karena di situ adalah negara kota kelelawar. Betul. Nah, dari situ balik lagi ke Jakarta. Dari Dandim masuk ke Mabes Angkatan Darat sebagai stafnya di Sterat. Dari Sterat itu 2010, 2012 saya berangkat ke Palembang. Di Palembang jadi asisten teritorial Kodam. 2013 sampai 2014. Kemudian
Sesko, balik lagi ke Jakarta dari Palembang, sekolah Sesko TNI, lulus Sesko TNI, keluar lagi kita ke Pekanbaru. Jadi posisinya itu dari timur, Ambon, Makassar, Palembang, Pekanbaru. Pekanbaru lumayan lama, 3 tahun. Dari situ balik lagi ke Jakarta. Jadi staf ahlinya Kasat. Dari staf ahli Kasat sudah keluar lagi. Tahu lagi daerah baru. Masuknya ke Kalimantan. Di Kalimantan jadi inspektur Kodam, Irdam. Nah dari Irdam situ hampir setahun. Kemudian ditarik untuk berbagi ilmu masuk ke Sesko TNI selaku dosen. Di 2020 sampai dengan 2022, 23 awal saya diberi kepercayaan untuk masuk ke Basarnas. Dan sampai sekarang saya di Basarnas sebagai inspektur Basarnas. Kalau berbicara tentang keluarga saya adalah anak dari seorang PNS. ASN juga. ASN juga. Jadi bapak saya itu, beliau adalah PNS di Sidam 9 Udayana. Tentara bapak ya? Bukan. Oh maaf. Pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil ya. Sama dengan aparatur sipil negara sekarang. Ya. Bapak saya itu sudah almarhum, beliau pangkat terakhirnya golongannya 2D. Ibu saya ibu rumah tangga. Ya. Jadi satu kebanggaan bagi saya, bapak saya sudah berhasil mendidik saya sehingga sampai sekarang saya bisa melakukan dinas dan karir sampai berpangkat Brigadir Jenderal. Dan kehebatan bapak saya itu juga sudah bisa ditunjukkan dari keluarga saya berkeluarga 4 orang. Ya. Kakak saya yang paling besar sekarang sudah pensiunan dari PLN. Ya. Kakak saya nomor 2 sekarang adalah doktor hukum, beliau adalah dosen dan juga pengacara di Bali. Di Bali ya. Dan adik saya, dia adalah lulusan dari sarjana teknik dan sekarang sebagai kontraktor di Bali. Saya sebagai aparat TNI. Ya. Ini keberhasilan luar biasa bagi orang tua. Dan kita sebetulnya berpikiran, bisa nggak kita paling tidak menyamai orang tua? Ya. Atau kita berupaya untuk melebihi itu. Ya. Nah, saya sekarang, saya sudah berkeluarga, istri saya itu sama-sama dari Bali, namanya Niwayan Sri Cahyani. Ya, beliau juga bukan dari orang berada. Beliau juga anak dari seorang kopral yang berdinas di Bandung. Nah, anak saya sekarang ada 3 orang. Yang pertama sudah lulus sarjana hukum. Yang kedua juga sudah lulus sarjana hukum juga. Yang nomor 3 sekarang baru kelas 2 SMA. Nah, yang nomor 3 ini adalah calon pengganti. Oh, calon pengganti. Ya. Mengikuti jejak Bapak di TNI ya Bapak? Nah, amin. Cita-citanya itu, cita-cita dari anak. Ya. Bukan cita-cita kita yang memaksa untuk anak. Tidak, dia memang ya mudah-mudahan kita bisa terwujud. Ya, terwujud. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Amin Bapak. Ya. Amin. Ya, sekarang kalau kita lihat bodinya, saya udah kalah semua dah sama dia. Tinggi besar Bapak. Yang jelas dia lebih muda dari saya. Tingginya sudah, fisiknya, kemampuan sudah siap, Bapak, olahraganya sudah siap. Tinggal mudah-mudahan ada jalan Tuhan, diberikan jalan yang benar, yang baik, dia sehat, selamat dalam menempuh sekolahnya ini. Kemudian nanti pada saat seleksi, yang kita harapkan anak saya ini mungkin 2 tahun lagi, dia 1,5 tahun lagi lah dia akan seleksi, ikut lulus sebagai akademi yang dia cita-citakan tercapai. Setahun kemudiannya saya pensiun. Oh iya Bapak, tidak terasa. Jadi penggantinya itu sudah siap, kita langsung pensiun. Mudah-mudahan itu tercapai. Baik Bapak, setelah menjabat sebagai Inspektur Basarnas, Bapak bisa sampaikan sedikit perihal tugas Inspektorat Basarnas dan
tim auditnya kepada Sobat SAR. Oke. Ya, selaku inspektur itu ini pekerjaan yang dibilang ya lumayan berat, tapi juga kita harus menjalaninya dengan enjoy. Kenapa? Karena inspektorat itu adalah aparat pengawas internal pemerintah. APIP-nya Basarnas. Berarti inspektur Basarnas itu adalah bagian dari Basarnas. Dan posisi itu kita mempunyai 2 tugas utama, yaitu melakukan kegiatan assurance, itu adalah kegiatan audit, review, evaluasi, itu semuanya ada di sana. Kemudian yang kedua adalah consulting. Jadi kita memberikan konsultasi juga kepada rekan-rekan yang menjadi pejabat KPA di Basarnas. Nah, dengan posisi itu berarti posisi inspektorat Basarnas itu adalah partner kerja. Partner kerja dari unit kerja dan unit pelaksana tugas Basarnas yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, hal ini yang perlu kita banggakan, bahwa Basarnas itu memang organisasi struktural sampai ke wilayah. Jadi pusatnya ada di Jakarta dan yang ada di daerah-daerah itu adalah strukturalnya dari kantor pusat Basarnas menjadi unit pelaksana tugas UPT, di mana setiap UPT itu dikepalai oleh seorang kepala kantor Basarnas. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan audit ini, kita memang sudah mengatur jadwal yang kita buat dalam bentuk PKPT, jadi program kerja pengawasan tahunan. Itu dilaksanakan dalam 1 tahun, sudah mengatur satuan-satuan mana, karena UPT kita jumlahnya 44. 44 ya. 1 tahun itu hanya 12 bulan, mungkin tidak bisa kita lakukan seluruh UPT. Ditambah unit-unit kerja yang ada di kantor pusat. Makanya itu kita jadwalkan. Nah, dari jadwal itu kita mengatur waktu pelaksanaan kita. Di setiap UPT itu kita ambil waktu hanya 1 minggu. Kita berupaya juga ya memberikan kesempatan, memang Basarnas itu tidak mengenal hari libur. Tapi kita tetap, kalau itu bisa kita lakukan di hari kerja, cukup di hari kerja. Tidak kita ambil di waktu libur, kecuali ada hal yang khusus. Nah, pada saat pelaksanaan di UPT itu, kehadiran kita di UPT, sekali lagi saya sampaikan, kita adalah partner kerja. Jadi kita ini, inspektorat itu adalah pengawas internal. Maka kita melaksanakan kegiatan audit internal. Nah, pada saat pelaksanaan audit internal ini, di sini pasti kita akan menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai. Karena pedoman kita melakukan audit itu adalah kita akan melihat bagaimana unit pelaksana tugas itu mempertanggungjawabkan anggaran yang dialokasikan oleh negara melalui APBN. Nah, itu biasanya kan sudah diberikan dalam bentuk DIPA. Kemudian DIPA itu pasti sudah terpecah-pecah menjadi POK oleh masing-masing unit kerja maupun dari staf yang dilaksanakan oleh kepala kantor. Nah, di pelaksanaannya itu kita selalu mempedomani bahwa semua anggaran yang dipertanggungjawabkan itu harus memenuhi unsur efektif, efisien, ekonomis, dan taat pada aturan. Nah, taat pada aturan itu aturan apa? Aturan yang sudah ditetapkan. Itu ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan, ada aturan yang diterbitkan oleh Basarnas sendiri, Perkabadan, ada juga aturan-aturan lain termasuk undang-undang. Dengan pedoman kita tetap Perpres 60. Nah, pada saat pelaksanaan audit ini, nah ini yang perlu saya sampaikan pada rekan-rekan. Jangan merasa inspektorat itu datang seolah sebagai algojo atau seolah-olah sebagai, kalau dulu kita kenal namanya watchdog.
Watchdog. Ya, kalau watchdog itu dulu bisa mencari satu kesalahan, Ya. tidak ada consulting, tidak ada konsultasinya. Nah ini sekarang era itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi era sekarang itu adalah melakukan audit berupa assurance-nya, kemudian juga melakukan consulting. Pada saat watchdog itu juga memberikan rekomendasi. Nah di sini kita datang, kehadiran kita itu menggunakan juga anggaran. Ya. Kita juga menggunakan APBN. Maka kita selalu berprinsip kehadiran kita di UPT itu bisa memberikan satu perubahan menuju ke yang lebih baik. Jadi harapan kita, staf yang ada di UPT jangan ragu. Sampaikan semua hal-hal yang menjadi permasalahan, kesulitan, atau apa yang sudah dilakukan dengan semua data-data dukung yang dimiliki secara terbuka. Karena kita sifatnya masih internal. Ya ibaratnya kalau dokter diberikan informasi tentang kondisinya pasien, pasti akan memberikan diagnosa yang benar. Tapi kalau pasiennya tidak jujur, nanti diagnosanya salah. Kenapa kita mengharapkan itu? Kenapa kita menginginkan memberikan diagnosa yang benar? Karena kita menjaga kalau setelah kita melakukan audit dari internal oleh APIP, UPT itu juga kemungkinan akan menerima pengawasan eksternal. Nah, pengawasan eksternal itu bisa dilakukan oleh BPK ataupun BPKP. Ini yang kita waspadai, ini yang kita antisipasi. Dan yang perlu dipahami, mekanismenya itu sebetulnya tidak sulit. Sangat mudah. Bagi setiap UPT yang menerima anggaran dari pemerintah melalui APBN yang sudah diatur dalam bentuk DIPA dan POK di situ, setiap POK itu harus dipertanggungjawabkan secara administrasi. Jadi kita itu sudah punya pedoman sebetulnya. Kalau melakukan kegiatan pemeliharaan, pedomannya ya anggaran pemeliharaan itu harus digunakan untuk pemeliharaan, tepat sasarannya, tepat peruntukannya, tepat pemakaiannya, dan tidak terjadi di situ kesalahan dalam arti ini akuntabel, jadi pertanggungjawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan di situ. Kalau tim itu datang ke UPT, pasti yang dilakukan pertama adalah memeriksa dokumen administrasi. Nah, biasanya di setiap UPT itu akan digelar semua laporan, perencanaan, kemudian pertanggungjawaban. Tim itu akan melihat semua dokumen yang ada per POK-nya itu. Kalau di situ ada hal-hal yang dilihat oleh tim kami ini kan ada 3 tim yang kita sudah siap. Ada 4 dalnis yang bisa turun ke lapangan. Itu semua akan melakukan langkah pertamanya itu sebelum turun, mereka menyusun dulu program kerja auditnya di kantor. Itu sudah menyusun apa yang akan menjadi sasaran. Sampai di kantor yang ditentukan sebagai sasaran di pusat itu, itulah yang akan dicari. Yang dicari itu adalah dari dokumen. Jika ada dalam dokumen itu yang tidak sesuai, yang saya sebutkan tadi, mungkin tidak efektif, mungkin tidak ekonomis, mungkin tidak efisien, mungkin itu masih tidak sesuai dengan aturan, nah itu akan dicatat. Semuanya akan dicatat oleh tim, sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang mengawasi masalah keuangan, ada yang masalah pemeliharaan, ada yang masalah belanja modalnya, ada yang masalah operasinya. Itu sudah dibagi anggota tim itu. Nah, dari catatan-catatan itu nantinya akan menjadi naskah hasil audit. Naskah hasil audit ini sebelum dijadikan naskah hasil audit, ini akan dilakukan konfirmasi. Nah, sebelum konfirmasi itu, semua naskah yang sudah dicatat itu, temuan-temuan yang sudah dilihat itu akan menjadi pertanyaan. Ini
Dipertanyakan kenapa? Karena diragukan. Kalau yang sudah sesuai, tidak akan menjadi pertanyaan. Tapi kalau ada yang tidak sesuai, ini menjadi hal yang diragukan. Nah, keraguan itulah yang dilakukan pada saat pelaksanaan konfirmasi untuk memperjelas kenapa hal itu terjadi. Nah, ini adalah kesempatan masing-masing staf dari UPT itu untuk memberikan penjelasan. Penjelasan yang sejelas-jelasnya kenapa itu terjadi. Kalau kejelasan itu bisa diberikan lengkap dengan data dukungnya itu bisa berupa surat perintah atau surat petunjuk dari komando atas, bisa juga pertanggungjawaban keuangan. Kalau itu bisa diterima oleh tim audit, maka keraguan itu akan menjadi hilang. Tidak akan menjadi temuan. Tapi kalau keraguan itu tidak terjawab, masih tidak bisa diberikan penjelasan yang bisa diterima memenuhi unsur 3E tadi, ataupun ketaatan pada aturan, maka itu akan dijadikan sebagai temuan. Nah, temuan itu yang disebut dengan laporan hasil audit. Nah, itulah yang nanti menjadi laporan kita untuk kita laporkan kepada pimpinan, kepada Kabasarnas, kepada Sestama, selaku orang nomor 2-nya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harapkan saat sekarang ini sudah banyak satuan yang bagus. Tapi masih ada juga satuan-satuan yang masih banyak ditemukan ketidaksesuaian itu. Kita mempunyai satu pemikiran bagaimana ke depan kita bisa betul-betul meminimais ketidaksesuaian itu. Makanya saya sudah memberikan instruksi kepada para komandan, kepala-kepala kantor, coba diingatkan ke masing-masing staf yang mempunyai tanggung jawab di situ sebagai user terhadap POK, buatlah di situ apa yang harus dilakukan terhadap satu POK. Mekanismenya bagaimana? Cari sendiri di situ. Dibuat secara berurut, itu menjadi langkah yang harus dipatuhi. Dilengkapi dengan data dukungnya, itu nanti bisa dijadikan dalam bentuk folder. Nah, folder itu sudah mengandung semua unsur yang harus dipenuhi, semua langkah yang harus dilaksanakan. Satu folder, satu POK. Di dalam satu folder itu akan banyak file, mungkin ada folder juga di dalamnya, karena di situ harus dilengkapi juga dengan data dukungnya, termasuk laporan keuangannya, pertanggungjawaban. Kalau itu sudah dibuat, akan mudah bagi kita untuk melakukan kontrol. Di setiap satuan itu, unit pelaksana teknis maupun unit kerja, itu nantinya dalam aturan Perpres nomor 60 itu, KPA itu harus punya yang namanya sistem pengendalian internal, SPI. SPIP itu personilnya adalah personil yang ada di dalam kantor. Nah, mereka bisa ditugaskan untuk melakukan kontrol istilahnya sebagai lini pertama dari ketaatan kita dalam mempertanggungjawabkan anggaran. Nah, mereka lah kalau misalnya sudah dibuat folder semuanya, akan mudah mencarinya, akan mudah mengeceknya. Akan bisa dilihat, satu folder itu ada langkahnya mungkin A sampai Z sampai terakhir, ada mungkin hanya 20 langkah, atau mungkin hanya 16 langkah, atau 15 langkah. Itu adalah list yang harus dipedoman. Nah, list-list itu nanti bisa dilihat, kalau itu sudah mengandung, sudah terpenuhi, sudah ada, berarti listnya sudah lengkap. Tinggal mengecek kebenarannya. Kalau sudah benar, berarti kita sudah menyatakan ini adalah folder yang siap untuk diaudit sebagai pertanggungjawaban kita. Nah, itu kita nanti akan menerapkan satu sistem yang kita sebut dengan checklist mitigasi temuan atau CMT. Nah, di situ kita akan melihat nanti. Diharapkan dengan demikian
sangat mungkin bagi kita untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian. Itu yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh setiap unit kerja maupun setiap unit pelayanan teknis yang ada di kantor-kantor SAR itu, di mana personil-personilnya ini adalah personil ASN yang saya akui personil ASN itulah orang yang betul-betul qualified pada bidangnya dan pasti bisa mengerjakan itu. Baik Bapak, dari ulasan tadi mengenai kinerja inspektorat dan sebagainya, hal yang menjadi menarik adalah satu konsep tadi mengenai checklist mitigasi temuan. Ya. Mungkin ini menjadi hal yang baru menurut kami, juga mungkin selama saya di SAR ini Bapak, itu menjadi hal yang menjadi pedoman kita, sehingga kita bekerja juga punya dasar Bapak. Punya, setelah kita sebelum kita buatkan dalam bentuk harddisknya, kita sudah siapkan soft copy, sehingga kita benar-benar prepare. Itu yang menarik, makanya tadi saya sangat yakin bahwa CMS ini mungkin Bapak dan kepemimpinan Bapak ini menjadi satu hal yang terobosan baru untuk kita, sehingga karena di sebelum-sebelumnya kita belajar juga Bapak dari pengalaman sebelumnya, kan mungkin masing-masing pimpinan punya konsep atau sesuatu yang terobosan yang mungkin bisa disampaikan ke kantor-kantor. Itu menarik sekali Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak, dalam perjalanan sejak Bapak jadi inspektur sejak bulan Mei, sudah berapa kali melaksanakan audit atau ke kantor-kantor SAR di mana saja? Mungkin Bapak ada pengalaman yang bisa Bapak bagikan ke teman-teman. Apakah kantor kami yang terakhir atau selanjutnya ada lagi mungkin Bapak bisa sampaikan ke Sobat SAR? Baik Bapak. Oke, terima kasih. Ya, saya sangat bersyukur sekali lagi bisa melaksanakan tugas audit ini di kantor SAR ya. Memang itu adalah satu hal yang menjadi tugas saya yang harus saya lakukan, dengan tujuan utama saya adalah bisa membuat kantor SAR ini sebagai kantor yang membanggakan bagi kita, membanggakan bagi negara, dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan kepada kita oleh negara. Yang saat ini sudah bagus, ya kita bikin lebih bagus lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya sasaran audit yang sudah saya datangi, unit-unit pelaksana teknis itu hampir sudah di seluruh pulau kayaknya sudah datang. Saya mulai dari Jakarta, kemudian ke Jayapura, dari Jayapura ke Palembang kita sudah di daerah Jayapura itu aja kita sudah melakukan kunjungannya di Manokwari, Biak, itu sudah kita lakukan. Di daerah Kalimantan itu sudah ke Palangkaraya, sudah ke Tarakan, itu sudah. Kemudian di Jawa kita sudah ke Jogja, Semarang, kemudian kita juga sudah melakukan ke Banten, kemudian di Ambon itu kita sudah ke Ambon, ke Ternate, sudah kami datangin. Ya, sudah hampir semua, 43 kantor ya Bapak? Belum semua juga ya? Kemarin kita, kalau saya hitung itu, saya sendiri karena saya masuknya di pertengahan ya, di bulan Mei, itu sepertinya saya sudah ada 20-an lah. 20-an kantor Bapak. 20-an kantor yang saya datangi. Hal yang menarik di situ yang bisa saya mungkin jadikan pedoman kita, yang nantinya di setiap UPT itu kan punya organisasi ya. Kalau UPT itu memang kendalinya itu ada di pusat. Tapi di masing-masing UPT ini dengan organisasi yang membuat organisasi ini menjadi guyup, yang kalau nggak salah namanya itu palu besar. Dari kepala-kepala UPT itu, ini sangat memungkinkan kalau kita melihat ada satu UPT yang bagus, yang sudah dilakukan rekayasa di sana, sudah dilakukan modifikasi di sana, itu bisa diambil sebagai contoh dari UPT yang lain. Contoh misalnya, kalau kita melihat di Semarang itu saya lihat
itu kreativitas yang dilakukan oleh kepala kantornya, dia selalu berupaya membuat SOP. SOP yang bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan. Kemudian ada 2 kantor yang sudah mendapat status sebagai WBK. Itu Surabaya dan Denpasar. Itu ada motivasi improvisasi yang dilakukan di kantor itu menerbitkan suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh kantornya. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh kantor-kantor yang lain. Itu. Bapak, mungkin ada kesan ketika Bapak ke Kupang ya, kita pengen tahu juga Bapak, kesan selama satu minggu ya, tidak sampai 1 minggu Bapak, 3 hari ini, bagaimana Bapak bisa sampaikan ke Sobat SAR? Ya, kalau kesan saya di Kupang ini, saya melihat, pertama kita selalu melihat dari alut. Ya. Alat utama dari kantor SAR ini kan kita punya kapal, Ya. kita punya peralatan yang water rescue, ada peralatan jungle rescue, di situ ada alat-alat juga urban. Ya. Saya lihat di Kupang ini dari segi peralatan terawat baik, sudah bagus dilaksanakannya oleh kantor maupun staf yang bertanggung jawab di situ. Kemudian penanggung jawab masalah keuangannya pun juga sebetulnya sudah dilakukan dengan ketelitiannya yang cukup baik. Ya. Kemudian personilnya, kalau saya lihat penempatan personilnya di pos, kemudian di unit dan di kantor, komposisinya sudah bagus. Dan pelaksanaannya kalau yang sudah saya tanya kemarin dari bagaimana kesiapan personil untuk melaksanakan tugas, ya saya rasa ya sudah bagus pelaksanaannya. Jadi sudah bisa menghandle atau mengatasi suatu kondisi yang membahayakan manusia itu bisa teratasi. Itu dari kantornya. Kalau dari alam lingkungannya, ya memang kita bisa melihat di sini. NTT Bapak. Ya, kita masuk ke sini memang ya puji Tuhan. Katanya kita datang langsung hujan, ya bagus sekali kan. Berkat Bapak. Ya. Dan panas itu ya hampir di seluruh Indonesia terasa. Ya. Tapi Kupang ini punya pemandangan laut yang cukup bagus. Bapak izin pertama kali Bapak ke Kupang atau sebelumnya tugas di TNI sudah pernah Bapak? Atau ini pertama kalinya ke NTT? Puji Tuhan baru sekali. Oh, luar biasa Bapak. Baru sekali kita menginjakkan kaki di Kupang. Kita sering mendengar nama Kupang. Ya. Di situ kalau yang disebutkan kemarin itu ada di Likuisa, di tempat pos itu di mana? Labuan Bajo Bapak. Bukan di posnya Kupang. Oh, pos Wengapu. Kemudian ada posnya unit siaga SAR Atambua Bapak sama unit siaga Sarote. Ya. Itu yang kita dengar, itu nama-nama yang waktu kita sekolah itu nama yang dihafal. Sekarang sudah bisa kita ketahui Kupangnya sudah kita datang. Itu. Makanannya Bapak bagaimana? Apakah cocok di lidah Bapak makanan NTT saya rasa? Karena saya orang Bali, kayaknya cocok. Kita sama-sama wilayah timur. Makanya wilayah timur itu. Ikannya manis loh di sini. Iya. Iya, memang makanan yang diandalkan untuk makanan laut Bapak, karena daerah pantai ya. Iya. Bapak yang terakhir mungkin Bapak bisa sampaikan motivasi kepada kami kantor SAR Kupang dalam menjalankan tugas kami supaya kami menjadi lebih baik lagi, dan juga mungkin untuk teman-teman di Basarnas di seluruh Indonesia. Seperti apa bisa Bapak sampaikan? Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih. Ini motivasi. Yang pertama saya mau menyampaikan motivasi dulu terkait dengan pelaksanaan audit ya. Audit ya Pak. Jadi karena ini kita mempertanggungjawabkan anggaran negara. Ya, kenapa saya ingin menerapkan yang namanya CMT itu, checklist mitigasi temuan. Kenapa saya mau menghidupkan SPI, SPIP, pengendali internal di masing-masing unit kerja maupun UPT. Karena itu memang ya harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Saya
keinginan atau berharap Basarnas ini akan menjadi lebih baik. Amin, Bapak. Yang sudah baik akan kita jadikan lebih baik lagi. Saya pengalaman waktu sebagai inspektur Kodam di Kodam 6 Mula Warman, itu ya alhamdulillah kita melakukan langkah seperti CMT ini sudah saya terapkan di situ, dan itu hasilnya sangat signifikan. Bukan berarti kita melakukan hal yang tidak baik, tapi kita memang menyiapkan satuan itu menjadi paham tentang apa yang harus dia lakukan, paham apa yang dia kerjakan, paham dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Itu. Nah, terkait dengan hal yang secara umum, ya terkait dengan pertanggungjawaban anggaran itu. Istilahnya kan yang bertanggung jawab terhadap pertanggungjawaban keuangan itu adalah pengelola anggaran. Atau istilahnya pengelola keuangan. Dengan unsur-unsurnya di situ ada KPA, PPK, PPSPM, ya urutannya bendahara ada di situ. Nah, termasuk juga anggota-anggota yang lain. Nah, anggota-anggota kita pun juga sudah diatur posisinya, ada yang sebagai rescuer, ada yang sebagai fungsional umum, ada yang struktural, itu kan sudah diatur sedemikian rupa. Satu hal yang perlu saya ajak untuk rekan-rekan yang lainnya, ya ini juga pesan bagi diri saya sendiri juga yang selalu saya tanamkan. Saya selalu berpikir, satu hari saya bekerja, apa sih yang sudah saya perbuat dalam satu hari itu. Kita umumnya ya dalam kehidupan kita ini, ya kita adalah orang yang taat beragama. Semua orang itu dituntut sila ketuhanan, sila pertama itu adalah dasar kita yang utama. Nah, dalam kehidupan keagamaan itu, kita semua mengenal apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Tentunya kita berupaya untuk bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kecenderungan kita itu lebih mengutamakan hak daripada kewajiban. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Kita selalu menuntut akan hak dari kewajiban yang sudah kita laksanakan. Contohnya apa? Kalau kita sudah melakukan dinas dengan baik, ada hak kita selaku ASN, selaku aparat negara, menerima hak untuk cuti. Kalau dia sudah berdinas baik, kemudian ngajukan cuti nggak disetujui, pasti protes. Ada kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, yang rescuer sebagai rescuer, fungsional umum, yang struktural juga struktural. Di setiap tugasnya itu dia menerima hak kalau melaksanakan operasi, ada dana operasi. Kita juga menerima dana tunjangan risiko tinggi. Nah, itu kalau misalnya melaksanakan operasi, ada uang operasinya terlambat turun, pasti protes. Kenapa? Kok uang operasi saya belum turun? Kenapa saya sudah ini kok nggak dibayar? Itu yang selalu diprotes. Jadi yang diprotes di sini adalah hak. Nah, sekarang saya ingin mengajak, pernah nggak kita menuntut kewajiban? Mari kita seimbangkan antara hak dan kewajiban itu. Jadi, pernah nggak kita menuntut kewajiban? Itu pertanyaan itu. Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena kita berbicara tadi, hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, sebagai ASN, sebagai aparatur negara, hak yang paling utama yang selalu diberikan negara pada kita dan tidak pernah terlambat, itu adalah gaji. Gaji kita itu selalu diberikan di awal bulan. 1 bulan penuh kita sudah dihitung, itulah gaji kita. Itu adalah hak kita. Hak yang kita terima sebelum kita melaksanakan kewajiban. Nah, kalau tadi contoh yang saya nyatakan, kita menuntut hak dari kewajiban yang kita laksanakan. Nah, sekarang hak utama kita sudah kita terima loh. Pernahkah kita menuntut kewajiban kita?
Pernah nggak kita berpikir, saya sudah terima gaji loh sebagai hak saya. Saya terima udah di awal bulan loh. Nah, kewajiban saya, kok saya sekarang bekerja kok nggak ada pekerjaan? Saya menuntut nih, kewajiban saya untuk bekerja harus kasih dong saya pekerjaan. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Nah, tapi kalau yang saya bilang sekarang kita dalam diri kita masing-masing menanamkan, saya akan bertanya pada diri saya sendiri, apa sih yang sudah saya lakukan hari ini? Apa sih yang sudah saya lakukan begitu saya datang ke kantor pada hari ini, satu hari itu? Itu adalah kewajiban saya. Jadi, kewajiban kita sebagai ASN, sebagai aparatur negara, adalah melaksanakan dinas. Dinas utama kita itu kalau di Basarnas adalah pencarian dan pertolongan. Pencarian dan pertolongan itu bentuknya adalah operasi. Dan operasi itu sebelum dilaksanakan, itu diawali dengan kesiapsiagaan. Jadi kita melaksanakan operasi dan siaga operasi. Jadi kalau kita datang ke kantor ditentukan dari jam 8 sampai jam 4, kita harus mencari sendiri yang menjadi kewajiban kita itu, apa yang bisa kita kerjakan. Jadi akan sangat efektif kalau setiap anggota, misalnya rescuer, datang ke kantor, kalau pada saat melaksanakan siaga tidak ada file aktif, tidak ada kejadian yang harus dilaksanakan untuk memberikan pencarian dan pertolongan, dia meningkatkan kemampuannya dengan mencari ilmu, belajar, berkoordinasi dengan rekan-rekannya, menyusun satu strategi bagaimana kalau misalnya terjadi satu kejadian, apa yang harus dilakukan dan siapa yang berbuat apanya. Kalau ada yang merasa belum mengenal alat yang ada di gudang, ingin tahu untuk mengenal alat itu. Dan yang ada di gudang itu mau memberikan informasi, ini ada alat A, B, C, D, fungsinya seperti ini, peruntukannya seperti ini. Dan itu sebetulnya sangat bermanfaat. Kalau kita menghabiskan waktu kita dinas dari jam 8 sampai jam 4 sore, 8 jam kerja, itu ya tentunya tidak mungkin juga kita bekerja terus. Ada waktu kita untuk beristirahat, ada waktu kita untuk bersosialisasi, ada waktu kita untuk bersenda gurau. Tapi kita bisa mengambil satu hal yang menjadi kewajiban kita atas hak yang sudah diberikan kepada kita di awal bulan itu. Apa itu? Ya lakukanlah sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, kantor bermanfaat juga bagi orang lain. Dan yang paling penting bermanfaat bagi negara untuk mendukung tugas negara selaku Basarnas. Pesan dari Kepala Kabadan kita, quick action. Satu jiwa, satu rasa. Satu jiwa, satu rasa. Itu harus kita pegang. Dan itu sangat-sangat luar biasa makna itu. Beliau juga menekankan, coba sekarang ini jangan kita masih berpegangan pada hal-hal yang mungkin tidak baik, yang kita sebut dengan membenarkan yang biasa. Tapi mari biasakan yang benar. Itu hanya berbalik kata aja. Tapi maknanya jauh sekali berbeda. Membenarkan yang biasa dan membiasakan yang benar. Kalau kita membenarkan yang biasa, dulu itu saya santai kok kerja. Sekarang kok sibuk sekali. Biasanya santai, ingin santainya. Itu nggak boleh. Sekarang membenarkan yang biasa, jadi hal yang seperti itu. Kalau membiasakan yang benar itu adalah dinas harus melakukan pekerjaan. Harus melakukan hal yang positif yang bisa digunakan untuk mendukung kesiapannya dalam melaksanakan tugas operasi. Dan yang paling penting itu yang perlu saya sampaikan juga. Kita ini dinas di Basarnas loh. Basarnas itu adalah Badan SAR nasional yang tugasnya melakukan pencarian dan pertolongan. Pencarian dan pertolongan itu adalah tugas yang sangat mulia. Mungkin capek, tapi coba dibayangkan rekan-rekan, secapek apapun kita melakukan tugas, misalnya ada file aktif, begitu kita berhasil menangani itu, maka kecapean itu akan hilang. Ada kepuasan bagi kita. Kalau kita sudah merasakan itu, berarti kita memang sudah terpanggil
untuk berdinas di Basarnas. Kalau kita sudah terpanggil berdinas di Basarnas, ini adalah saat kita untuk menabung amal. Amin. Amal kita di kehidupan kita yang lain. Mungkin di sini kita bisa merasakan capeknya, mungkin kita merasakan, oh penghasilannya tidak sebesar di tempat lain, tapi di sana itu tidak merasakan apa amal, ladang amal yang bisa diperbuat. Itu yang perlu ditekankan pada rekan-rekan, tanamkan pada diri sendiri, apa yang harus dilakukan setiap hari, kewajiban kita harus kita penuhi dari hak yang sudah kita terima. Itu. Demikianlah perbincangan kita di akhir podcast pada hari ini bersama Bapak Inspektur Basarnas. Sobat SAR telah mendengar semua tadi penjelasan dan juga bincang-bincang dengan Bapak Inspektur mengenai tugas dan fungsi inspektorat di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Akhir kata kami sampaikan terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Semoga Bapak selalu sehat bersama keluarga dan sukses dalam pekerjaan Bapak. Amin. Baik Bapak, bersama-sama kita sampaikan salam. Quick Action SAR, satu jiwa, satu rasa.